Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Lunas, sebelum kita memulai renungan hari ini, jangan lupa untuk klik like, tuliskan komen dengan doa terbaikmu, dan subscribe agar kamu selalu mendapat pengingat lembut setiap minggunya. Mari kita saling mendoakan di kolom komentar. Ya Allah, lapangkanlah hidup kami, lunaskan hutang kami, dan tenangkan hati kami. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang berjuang, karena setiap kali kamu membantu menenangkan hati orang lain, Allah juga akan menenangkan hatimu. Ketika dunia terasa menyempit, ada masa di mana hidup terasa begitu sempit. Langkah seolah tertahan, jalan rezeki terasa buntu, dan setiap hari hanya diisi dengan rasa cemas memikirkan hutang. Di titik itu, hati mulai lelah. Namun sahabatku, ketahuilah, tidak ada kesempitan tanpa izin Allah, dan tidak ada kesempitan yang tidak bisa Allah lapangkan. Kadang Allah membuat dunia terasa sempit, agar kita mau kembali melangkah menujunya. Saat rezeki terasa tertutup, pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya tetap tidak cukup? Mungkin bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak pandai, tapi karena Allah sedang ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Rezeki bukan hanya angka, rezeki adalah keberkahan, dan keberkahan datang dari hati yang bersih dan yakin pada Allah. Jangan anggap rezekimu tertutup. Mungkin Allah hanya sedang menundanya, agar ketika datang, Ia membawa keberkahan yang lebih besar. Allah tidak pernah menyempitkan tanpa tujuan. Ketika hidup terasa sempit, ingatlah, itu bukan hukuman, itu adalah proses penataan kembali. Allah sedang menata ulang hidupmu. Mungkin ada jalan yang salah, mungkin ada niat yang perlu diperbaiki, atau mungkin Allah ingin kamu mengenal diri dannya lebih dalam lagi. Kesempitan hidup bukan akhir. Ia adalah jalan menuju kedewasaan jiwa. Sempitnya hidup, luasnya kasih Allah. Di saat hidup terasa sempit, kita sering lupa bahwa kasih sayang Allah jauh lebih luas dari segala kesempitan. Setiap tangisanmu didengar, setiap sujudmu dilihat, setiap doa yang keluar dengan lirih Allah catat sebagai bentuk cinta. Sahabatku, Allah tidak pernah menutup jalan rizki. Dia hanya mengalihkanmu dari jalan yang salah menuju arah yang lebih baik untukmu. Saat hati mulai gelisah, saat itu doa sedang diangkat. Gelisah adalah tanda bahwa hati sedang mencari arah. Dan dalam setiap gelisah, ada kesempatan untuk berdoa lebih dalam. Kadang Allah biarkan kita merasa sempit, agar doa kita keluar dari hati yang benar-benar membutuhkan. Doa yang lahir dari luka itu lebih tulus, lebih jujur, dan lebih dekat untuk dikabulkan. Jadi jangan takut dengan rasa sesak. Itu tanda Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Allah tahu seberapa kuat kamu. Sahabatku, Allah tidak pernah membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Kalau hari ini kamu diuji dengan hutang, itu karena Allah tahu kamu mampu melewatinya. Mungkin kamu belum tahu caranya, tapi Allah sudah siapkan kekuatannya. Ujianmu bukan tanda kelemahanmu, tapi bukti bahwa Allah masih percaya kamu bisa bangkit. Dan ketika kamu kuat di tengah kesulitan, malaikat mencatatnya sebagai bukti keimanan yang tinggi. Jangan bandingkan cerita hidupmu. Kadang kita melihat orang lain tampak tenang, bebas dari beban, sementara kita terjerat hutang dan masalah. Tapi sahabatku, setiap orang punya ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan. Jangan iri pada yang terlihat lapang,
Karena bisa jadi hatinya justru sesempit hatimu hari ini. Fokuslah memperbaiki hubunganmu dengan Allah, bukan membandingkan takdirmu dengan manusia lain. Ketika semua usaha tak membuahkan hasil, ada masa di mana semua pintu terasa tertutup. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasilnya belum juga tampak. Saat itulah iman diuji. Bukan tentang seberapa keras kamu berusaha, tapi seberapa sabar kamu menunggu. Kadang Allah menunda hasil karena ingin memperkuat jiwamu sebelum memberi karunia besar. Ingat, tidak ada penundaan tanpa alasan cinta darinya. Sempit bukan berarti Allah jauh. Banyak orang salah paham, mengira bahwa ketika rezeki seret, berarti Allah menjauh. Padahal justru sebaliknya, Allah sedang mendekat. Ia ingin kamu kembali memanggilnya, menangis di hadapannya, dan meminta dengan sepenuh hati seperti anak kecil meminta pada ibunya. Kesempitan hidup seringkali adalah panggilan lembut dari langit. Wahai hambaku, pulanglah. Sabar yang mengundang keajaiban. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap berusaha, tetap percaya, dan tetap berdoa meski hasilnya belum terlihat. Di balik sabar, ada keajaiban yang Allah simpan. Setiap detik kamu menahan keluh, setiap kali kamu menunda marah, itu semua dihitung sebagai pahala besar. Dan ketika waktunya tiba, keajaiban itu datang bukan hanya melunaskan hutang, tapi juga melapangkan hatimu dari segala beban dunia. Belajar melihat dengan mata hati. Sahabatku, jangan hanya melihat kesulitanmu dengan mata kepala. Lihatlah dengan mata hati. Karena di balik sempitnya hidup, Allah sedang membuka pintu yang tidak terlihat. Kadang rezeki bukan berupa uang, tapi berupa kesadaran. Kesadaran bahwa kita selama ini terlalu bergantung pada manusia dan lupa bergantung pada Allah. Saat engkau sadar, itulah awal kelapangan sejati. Ujian hutang adalah panggilan untuk dekat. Banyak yang baru mengenal doa ketika hidup mulai sulit. Dan itu tidak apa-apa. Karena justru disitulah letak kasih sayang Allah. Ia biarkan engkau merasa sempit, agar engkau mencarinya. Dan ketika kamu kembali bersujud dengan air mata, Allah sambut kamu dengan cinta yang luas. Ujian hutang ini bukan bukti bahwa Allah membencimu, tapi tanda bahwa Dia masih menginginkanmu dekat. Ketenangan itu didapat, bukan diberi. Ketenangan bukan datang karena hutangmu lunas, tapi karena hatimu percaya bahwa Allah akan melunaskannya. Selama kamu masih menaruh harap padanya, selama kamu masih yakin walau hanya setitik, maka Allah tidak akan mengecewakanmu. Kadang yang perlu dilunasi lebih dulu bukan angka di buku hutang, tapi hati yang penuh takut dan putus asa. Ketika hatimu lapang, jalan keluar akan datang perlahan. Doa yang tak pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti berdoa, sahabatku. Mungkin jawaban doamu belum datang hari ini, tapi setiap doa yang kamu ucapkan sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Doamu menenangkan hatimu. Dan di sisi Allah, tak ada satupun yang sia-sia. Bahkan ketika kamu menangis di malam hari, menyebut namanya di antara Ishak, semua itu dicatat sebagai amal yang lebih berharga dari emas dunia. Allah selalu punya jalan. Jangan takut, karena tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Allah menciptakan penyakit, dan Ia juga menciptakan obatnya. Allah menciptakan ujian, dan Ia juga menyiapkan penyelesaiannya.
Mungkin hari ini kamu belum tahu caranya, tapi percayalah, jalan itu sedang Allah susun langkah demi langkah. Kamu hanya perlu terus berjalan, tanpa menyerah, tanpa berpaling. Ketika dunia terasa berat, kadang kamu merasa dunia terlalu kejam, hidup seolah menutup semua pintu. Tapi percayalah, itu bukan karena Allah meninggalkanmu. Justru di saat terlemah itulah Dia paling dekat. Karena Allah tahu, saat manusia sedang kuat, ia sering lupa. Maka Allah buat sedikit lemah, agar kita kembali sujud dan berdoa. Berhenti menyalahkan diri. Sahabatku, jangan habiskan waktumu untuk menyesal terus-menerus. Kesalahanmu di masa lalu memang ada, tapi Allah tak ingin kamu terus terpuruk di sana. Allah lebih suka melihatmu bangkit, memperbaiki diri, dan berjalan kembali dengan hati yang ikhlas. Ingat, setiap kesalahan yang kamu sesali dengan sungguh-sungguh bisa menjadi jalan menuju ampunan. Mulai dari langkah kecil. Tak perlu menunggu semua hutang lunas baru tenang. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Berhemat, berdoa, memperbanyak sedekah walau sedikit. Allah tidak menilai besar kecilnya, tapi keikhlasanmu dalam melakukannya. Langkah kecil yang konsisten lebih berharga daripada niat besar yang tak pernah dilakukan. Percayalah, setiap ikhtiar kecilmu dilihat dan dihitung oleh Allah. Rezeki yang tak terduga, rezeki Allah bisa datang dari arah yang tak kamu pikirkan. Kadang lewat seseorang yang menolong tanpa pamrih. Kadang lewat ide kecil yang tumbuh jadi besar. Atau mungkin lewat ketenangan hati di tengah badai hidup. Maka jangan berhenti berharap. Karena setiap kali kamu berdoa, Allah sedang memerintahkan rezeki untuk mencari jalan menuju dirimu. Doa bersama, dari sempit menuju lapang. Mari, sahabatku, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan hatimu, dan mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jika hari ini kami hidup dalam sempit, maka lapangkanlah dada kami dengan keikhlasan. Jika kami dibebani hutang, maka jadikanlah setiap cicilan sebagai langkah menuju pengampunan. Jika kami merasa putus asa, maka tumbuhkan harapan di hati kami. Ya Allah, Engkau yang maha melapangkan, kami mohon, jadikanlah hari ini awal dari perubahan kami. Bimbing kami untuk jujur, sabar, dan tidak berputus asa. Ampuni kami, berikan rezeki yang halal dan berkah, dan jadikan kami saksi bahwa kasih-Mu selalu cukup. Amin. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Titik Lunas, agar semakin banyak orang yang mendapatkan harapan baru. Tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa bersama agar kita semua segera sampai di titik lunas, baik dari hutang maupun dari beban.